Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok 2 akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif. Anggota kelompok kami terdiri dari Alia Fadila Syukri, Hanifah Azahra, Rina Aprilia Kinanti, Salsabila Putri Fadila, dan Siti Fatimah. Materi yang akan disampaikan adalah yang pertama, paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua adalah perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga adalah persamaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis kuantitatif. Paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif. Paradigma merupakan perspektif dari seorang peneliti yang memaparkan mengenai bagaimana cara pandang peneliti tersebut terhadap realitas. Oleh karena itu, paradigma penelitian dapat memengaruhi pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti tergantung dari point of view peneliti tersebut. Paradigma merupakan sebuah hal yang dapat menjadi dasar dari suatu proses penelitian, karena berdasarkan paradigma inilah dapat ditentukannya pemilihan metode yang akan digunakan, serta metode pengumpulan dan analisis data. Paradigma positivisme merupakan paradigma yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Paradigma ini memiliki cara pandang mengenai bagaimana peneliti memandang suatu realitas itu ada. Paradigma ini meyakini bahwa realitas itu bersifat objektif, umum, serta dapat dijelaskan. Fokus dalam penelitian ini yaitu proses kerja yang berlangsung secara ringkas, terbatas, serta memilah masalah menjadi bagian yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan, menguji hubungan antara variabelnya, menentukan sebab akibat dari variabel, serta menemukan generalisasi yang memiliki sifat prediktif. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, paradigma yang dimiliki adalah konstruktivisme dan postpositivisme. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan fenomenologis yang memiliki tujuan mengenai cara agar dapat memahami perilaku manusia berdasarkan cara bertindak serta cara berpikir dari manusia tersebut. Oleh karena itu, digunakan paradigma konstruktivisme yang memandang bahwa realitas merupakan sebuah hal yang berbeda dan bersifat subjektif sehingga tidak dapat digeneralisasikan. Konstruktivisme memandang bahwa penelitian itu tidak hanya merupakan hasil dari pengalaman terhadap fakta, tetapi juga merupakan hasil dari konstruksi pemikiran terhadap subjek penelitian. Tujuan dari konstruktivisme ini yaitu untuk memperoleh berbagai macam pandangan dari banyak partisipan terhadap situasi tertentu. Postpositivisme merupakan sebuah modifikasi dari pandangan positivisme yang masih sangat objektif dan memiliki kekurangan. Kekurangan dalam positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian inilah yang memunculkan paradigma postpositivisme yang dianggap dapat memperbaiki kekurangan dari pandangan sebelumnya. Secara ontologi, aliran ini memiliki pandangan bahwa realitas itu memang ada, namun peneliti tidak dapat melihat sepenuhnya secara benar. Secara epistemologi, pandangan postpositivisme menjelaskan bahwa peneliti dengan objek yang diteliti harus terlibat secara langsung dalam penelitian dan bersifat interaktif agar dapat memperoleh kebenaran. Keyakinan dasar dalam postpositivisme secara metodologi, yaitu paradigma ini bersifat eksperimental atau manipulatif yang telah dimodifikasi dengan melakukan penelitian berlatar alamiah, menggunakan metode-metode kualitatif, serta memperlihatkan upaya penemuan dalam proses penelitian. Pandangan lainnya dalam penelitian kualitatif yaitu critical theory atau teori kritis, yang memandang bahwa realitas dan peneliti memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, serta menilai realitas secara kritis. Penelitian dengan sudut pandang kritis ini memiliki tujuan untuk mengubah situasi, cara berpikir masyarakat, serta mendorong masyarakat untuk melakukan interaksi atau bahkan aksi. Dalam segi ontologi, teori kritis ini dianggap memiliki persamaan dengan pandangan postpositivisme yang menilai realitas secara kritis dan tidak dapat ditemukan kebenarannya jika hanya dengan melakukan sebuah pengamatan. Selanjutnya adalah perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Seseorang yang ingin melakukan sebuah penelitian tentunya telah mengetahui apa tujuan penelitiannya. Sebab, dari tujuan yang telah diketahui dapat menentukan metode penelitian seperti apa yang akan digunakan.
Berdasarkan jenisnya, metode penelitian terbagi menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Keduanya memiliki perbedaan dan keunggulannya masing-masing. Peneliti hendaknya menentukan metode yang akan dipakai atas dasar-dasar penelitian, seperti tujuan penelitian, pembaca atau audiens, data yang akan diambil, dan pertanyaan. Penelitian kuantitatif sendiri sangat erat hubungannya dengan angka, dari proses pengumpulan data, pengolahan data, sampai mendapatkan hasil. Penelitian kuantitatif biasa dilakukan untuk membuktikan suatu hipotesis atau pertanyaan penelitian dengan cara empiris, objektif, sistematis, dan rasional. Data-data yang dikumpulkan berupa angka lalu dianalisis dengan metode statistika. Selanjutnya, penelitian kualitatif. Jika penelitian kuantitatif dilakukan untuk membuktikan hipotesis, penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dan diharapkan mendapat sebuah teori sebagai hasilnya. Menurut Mulung, hasil yang dari penelitian kualitatif biasanya berupa kata-kata serta tindakan yang disertai dengan data tambahan seperti data tertulis, dokumentasi seperti foto atau video, dan statistik. Menurut Sugiono, perbedaan penelitian kuantitatif dengan kualitatif dapat dilihat dari 3 hal, yaitu pada aksioma atau asumsi, karakteristik, dan proses. Perbedaan pada aksioma atau asumsi terdiri dari realitas. Penelitian kuantitatif berpegang pada paham positivisme, yaitu realita atau kebenaran adalah sesuatu yang dapat diamati dengan panca indera dan dapat dikategorikan. Realitas adalah sesuatu yang dapat diukur, divalidasi, dan tetap atau tidak berubah. Sedangkan penelitian kualitatif berpegang pada paham post-positivisme, yakni realitas harus dipandang menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dilihat secara parsial. Penelitian kualitatif akan memandang objek atau subjeknya sebagai suatu kesatuan yang saling mempengaruhi dan bersifat dinamis. Contohnya, seorang peneliti kuantitatif akan menilai seorang gadis cantik. Maka ia hanya akan mengkaji salah satu kriteria kecantikannya saja. Seperti, gadis yang cantik adalah gadis yang mempunyai kulit putih, hidung mancung, rambut yang indah, dan sebagainya. Sedangkan peneliti kualitatif akan melihat kriteria tersebut sebagai satu kesatuan. Ia tidak hanya melihat dari kriteria fisik, tapi juga sikap gadis tersebut. Selanjutnya, hubungan peneliti dengan yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, sangat diharapkan adanya hubungan yang baik antara peneliti dengan yang diteliti atau responden. Hal ini dikarenakan sifat dari penelitian kualitatif adalah partisipatif, proses pengambilan data dengan cara wawancara, dan human instrument. Hubungan yang baik antara peneliti dengan responden tentu akan memperlancar proses penelitian, Untuk itu, peneliti harus mengenal secara baik sang narasumber. Berbeda dengan penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif malah tidak memerlukan adanya interaksi langsung antara peneliti dengan responden. Penelitian ini bersifat objektif. Peneliti biasanya menyebarkan angket atau kuesioner kepada responden dan menjaga jarak agar responden mengisi secara independen. Jika pada kualitatif peneliti harus mengenal baik responden, kuantitatif bisa saja tidak pernah bertemu dengan respondennya. Selanjutnya ada hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel dalam penelitian kualitatif bersifat interaktif, saling mempengaruhi dan kesatuan atau holistik. Sedangkan penelitian kuantitatif, hubungan antar variabelnya adalah sebab akibat atau kausal. Kemudian ada perbedaan pada proses. Pada penelitian kuantitatif, peneliti akan memulai dengan menentukan hipotesis atau teori apa yang hendak dibuktikan di lapangan. Data lapangan yang didapat biasanya akan berupa angka, yang kemudian dianalisis menggunakan rumus perhitungan dan pengukuran dengan aturan statistika. Adapun hasil dari penelitian kuantitatif adalah penafsiran angka statistik yang sudah terukur dan tepat. Sedangkan penelitian kualitatif memulai dengan adanya teori yang sudah ada di lapangan dengan harapan dapat memunculkan sebuah teori yang baru. Kualitatif biasanya menghasilkan pendalaman makna dari sebuah fenomena atau data dari lapangan. Namun, penelitian kualitatif tidak terlalu mementingkan hasil yang didapat, melainkan proses yang dilakukan. Selanjutnya, perbedaan pada karakteristik. Yang pertama, penelitian kualitatif cenderung bersifat alamiah atau tidak dibuat-buat. Jika sampel peneliti adalah manusia, maka akan diberlakukan seperti teman atau orang yang dikenal baik, bukan seperti objek.
Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, peneliti menentukan setting pada surveinya. Proses observasi dilakukan secara terstruktur sehingga peneliti tidak perlu membangun chemistry dengan objek penelitian. Data pada penelitian kualitatif biasanya bersifat deskriptif, yakni menjelaskan fenomena yang ada. Penelitian kualitatif berisi data-data yang berbentuk seperti dokumentasi, seperti foto, kata-kata, atau narasi, dan jarang menggunakan perhitungan matematis untuk mengambil kesimpulan. Sedangkan penelitian kuantitatif bisa bersifat deskriptif, komparatif, asosiatif, maupun korelatif. Data yang digunakan pun berupa angka dan dapat dihitung. Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses jalannya penelitian, sedangkan penelitian kuantitatif lebih mementingkan hasil. Proses penelitian kuantitatif bersifat deduktif, yang mana peneliti sudah tahu apa-apa saja yang ingin dicapai dan sudah menentukan hipotesis dari fenomena, kajian literatur, atau hasil penelitian sebelumnya. Kemudian hipotesis tersebut akan diuji kebenarannya dengan menghitung atau mengukur variabel yang dipunya. Sedangkan proses penelitian kualitatif bersifat induktif. Peneliti biasanya belum memiliki gambaran atau dugaan sebelum dilakukan penelitian. Data yang dipegang pun adalah data jenuh. Berdasarkan penjelasan yang tadi, bisa kita ketahui bahwa penelitian kualitatif lebih banyak memakan waktu, tenaga, dan tempat dibanding penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif lebih sulit untuk mendapatkan kebenarannya karena prosesnya melibatkan wawancara pada manusia, yang mana setiap orang pasti memiliki filosofi yang berbeda-beda terhadap suatu hal, sehingga dibutuhkan kecermatan dalam proses penentuan sampel, pengumpulan data, dan alat analisis. Selanjutnya, persamaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dalam setiap praktek penelitian, baik itu metode kualitatif maupun kuantitatif, selalu diawali dengan pengetahuan penelitian tentang masyarakat atau objek dan tujuan yang layak dibagikan kepada pihak lain, serta menggunakan berbagai bentuk media dan metode untuk menyampaikan gagasan peneliti. Oleh karena itu, terdapat beberapa kesamaan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, kedua metode merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian, yang mana memiliki variabel serta objek dan subjek. Kedua metode melibatkan menyimpulkan rincian pengamatan empiris untuk menarik kesimpulan umum. Intinya, di dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif, kesimpulan diambil berdasarkan data jika itu penelitian kuantitatif, dan informasi jika itu penelitian kualitatif, serta berdasarkan pengalaman, eksperimen, atau observasi. Yang ketiga, keterbukaan mengadopsi sistem dan metode pengumpulan data terbuka yang dapat dievaluasi oleh pihak lain. Dalam menggunakan metode pengumpulan data yang sistematif, diperlukan keterbukaan agar pihak lain dapat mengevaluasi langkah-langkah peneliti tersebut. Jika terdapat kesalahan, pihak lain juga dapat membantu mengoreksi hasil penelitian peneliti sehingga penelitian tersebut menjadi lebih baik. 4. Perbandingan dalam membandingkan data, mencari kesamaan dan perbedaan untuk menemukan pola tertentu pada data. Setelah diperoleh data penelitian, baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif, dilakukan analisis data yang berbeda. Namun, pada akhirnya data yang diperoleh serupa. Kemudian data yang diperoleh dibandingkan dengan data berdasarkan metode atau penelitian lain untuk mencari persamaan dan perbedaan untuk menemukan pola tertentu dalam data tersebut, dan akhirnya ditarik kesimpulan penelitian. Kelima, kedua metode menggunakan prosedur kalibrasi untuk menghindari kesalahan analisis dan kesimpulan grafis. Dan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian, digunakan prosedur atau mekanisme yang koheren dan sistematis untuk menghindari kesalahan analisis dan kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari persamaan penelitian kualitatif dan kuantitatif, kedua metode ini diperoleh kesamaan berupa cara untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Pada tahap awal, biasanya tema kedua metode penelitian ini masih bersifat sangat umum. Peneliti kemudian mengajukan pertanyaan yang akan digunakan untuk penelitian pendahuluan. Kemudian, dalam proses penelusuran informasi awal biasanya digunakan metode yang sama, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, meskipun tingkatan studi masing-masing berbeda. Kemudian diperiksa dengan cara masing-masing untuk mengetahui tingkat kebenarannya. Terakhir, data yang diperoleh akhirnya dibuat menjadi laporan penelitian.
Jenis-jenis penelitian kuantitatif. Pertama, metode penelitian deskriptif. Metode penelitian ini merupakan metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi secara sistematis. Instrumen metode penelitian deskriptif yang paling sering dipakai adalah kuesioner atau angket. Contohnya, metode ini digunakan untuk meneliti tentang kesulitan belajar siswa mengenai materi kimia di suatu sekolah. Melalui penelitian deskriptif akan didapat gambaran mengenai status subjek yang diteliti dalam kondisi tertentu. Subjek yang diteliti berarti siswa di sekolah, sedangkan kondisinya yaitu kesulitan belajar kimia. 2. Metode penelitian komparatif. Metode penelitian ini digunakan untuk membandingkan persamaan serta perbedaan beberapa fakta dan sifat subjek penelitian berdasarkan kerangka pemikiran. Jadi, jenis penelitian ini dilaksanakan untuk membandingkan antara beberapa kelompok terhadap suatu variabel tertentu. Metode ini bersifat ex post facto, yaitu pengumpulan data dilakukan setelah peristiwa terjadi. Peneliti akan mencari beberapa akibat yang muncul dan menguji dengan cara menelusuri kembali masa lampau untuk menyelidiki hubungan sebab dan maknanya. 3. Metode penelitian correlation. Metode penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel serta kuat atau lemahnya suatu hubungan antara variabel pada subjek penelitian. Metode penelitian korelasi kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan pentingnya tingkah laku manusia atau untuk memprediksi suatu hasil. 4. Metode penelitian survei. Menurut Bailey, metode penelitian survei adalah suatu metode penelitian yang mempunyai teknik pengambilan keputusan berupa data, pernyataan secara tertulis maupun lisan. Metode penelitian ini memiliki sampel dari populasi tertentu dengan memanfaatkan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data yang pokok. Metode ini bermaksud untuk menguraikan dan menjelaskan. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal, memprediksi suatu kejadian di masa depan, evaluasi, serta pengembalian indikator sosial. 5. Metode penelitian ex post facto. Metode penelitian ini digunakan untuk meneliti kejadian yang telah berlalu dan kemudian diruntuhkan untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut. Atau dengan kata lain, penelitian ini dilakukan untuk mencari kembali sesuatu yang menjadi dan penyebab terjadinya sesuatu pada sebuah fenomena, dan menemukan penyebab perubahan perilaku, fenomena maupun gejala yang disebabkan oleh perilaku atau peristiwa. 6. Metode penelitian eksperimen. Metode penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha untuk mengetahui pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi terkontrol secara ketat. Artinya, kondisi dan situasi sangat dipantau dan dijaga guna kepentingan penelitian dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Penelitian ini lebih bertujuan pada penelitian tentang hasil daripada proses. Penelitian eksperimental terdiri atas 4 jenis, yaitu free eksperimental, true eksperimental, faktorial, dan quasi eksperimental. Pertama, free eksperimental. Metode ini juga disebut free experimental designs, merupakan rancangan penelitian yang belum dikategorikan sebagai eksperimen sesungguhnya karena pada rancangan ini belum dilakukan pengambilan sampel secara acak atau random, serta tidak dilakukan kontrol yang cukup terhadap variabel pengganggu yang dapat mempengaruhi variabel. 2. True eksperimental. Dinamakan metode true eksperimen karena dapat mengontrol semua variabel luar yang ada dan dapat mempengaruhi jalan suatu eksperimen. Ciri utama metode ini yaitu sampel yang digunakan yaitu dapat diambil secara acak dari populasi tertentu. C. Faktorial. Metode ini merupakan eksperimen yang menggunakan lebih dari satu perlakuan atau lebih dari satu variabel, minimal menggunakan 2 faktor. Istilah faktor sebenarnya berhubungan dengan cara faktorial itu dibentuk. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.